Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Karina Pagitarigan, NPM 2003020030, jurusan S1 Perbankan Syariah, semester 2, kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah Ushul Fiqh yang berjudul Sumber dan Dasar Hukum Islam. 1. Dasar hukum yang disepakati. Sumber hukum Islam ada dua, Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis. Adapun dasar hukum Islam, kurang lebih ada 11 dasar hukum yang disepakati ulama. Ada 4, Al-Quran, Hadis, Jima, dan Qiyas. Dasar hukum yang tidak disepakati oleh ulama ada 7. Yang pertama, istihsan, maslahah, mursalah, urf atau adat istiadat, istihab, syaru, manqabiyana, mazhab, sohabi, sad, az-zarzariyah. Yang pertama, Al-Quran. Sebagai dasar dan sumber hukum Islam yang pertama, menurut bahasa, Al-Quran berarti bacaan. Dan menurut ilmu usul fiqh, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan oleh Allah dengan pengantar malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Terkategorikan beribadah jika membacanya. Surat yang pertama kali turun ialah surat Al-Alaq, dan yang terakhir kali terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 281. Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran tercangkup 3 ajaran pokok. A. Ajaran yang berkenaan dengan akidah al-ahmah al-i'tiqadiyah seperti tauhid, malaikat, hari akhir, dan lain-lain. B. Ajaran yang berkenaan dengan al-akhlak atau al-hakam al-quyudiyah seperti tuntunan bergaul secara sopan, tuntunan kata yang baik, dan lain-lain. C. Ajaran yang berkenaan dengan berbuat atau al-akmal al-almiyah seperti turunan kewajiban dan larangan berbuat sesuatu. Abdul Wahab Khilaf merinci macam-macam ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hukum muamalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum keluarga seperti prosesi akad nikah, talak, ruku, iddah, warisan, dan lain-lain. Terdapat di Al-Quran sekitar kurang 70 ayat. Hukum perdata seperti utang piutang, perjanjian sewa menyewa, jual beli, dan lain-lain. Hukum pidana seperti pembunuhan, perzinaan, pencurian, perampokan, dan tindakan kekerasan, dan lain-lain. Hukum acara seperti peradilan, kesaksian, sumpah, barang, bukti, dan lain-lain. Hukum ketatanegaraan, ketentuan yang berhubungan dengan pemerintah seperti mengatur hak pribadi dan hak masyarakat, dan lain-lain. Hukum antar bangsa seperti hukum yang mengatur hubungan antara negara Islam dan negara non-Islam. Hukum ekonomi dan keuangan seperti hak-hak fakir miskin, pembagian zakat, dan lain-lain. Yang selanjutnya 2, sunnah atau hadis sebagai dasar atau sumber hukum Islam yang kedua. Sunnah secara bahasa berarti perilaku seseorang, baik perilaku yang baik ataupun yang buruk. Adapun menurut istilah, al-sunnah adalah segala perilaku Rasulullah yang berhubungan dengan hukum baik berupa ucapan atau qauliyah, perbuatan atau fi'liyah, ataupun pengakuan atau takriyah. Qauliyah pengertiannya adalah hadis berisi perkataan yang langsung diucapkan oleh Rasulullah di hadapan para sahabat. Hadis atau sunnah qauliyah dicirikan dengan ungkapan yang khas, yaitu diawali dengan kalimat Rasulullah bersabda atau aku mendengar Rasulullah bersabda. Berikut adalah beberapa contoh hadis qauliyah. Hadis tentang doa bagi orang yang mendengarkan, menghafal, dan mendengarkan ilmu. Hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. 4. Fi'liyah,
Hadis atau sunnah fi'iliyah berarti hadis yang berbentuk pernyataan sahabat yang menggambarkan perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh Nabi yang diikuti dan dilaksanakan oleh umat Islam. Ciri-ciri khas dari hadis atau sunnah fi'iliyah adalah selalu didahului dengan pernyataan-pernyataan. 1. Adalah Rasulullah. 2. Saya melihat Rasulullah. Berikut adalah beberapa contoh hadis atau sunnah yang termasuk dalam kategori hadis sunnah fi'iliyah. Yang pertama, hadis tentang sholat Nabi di atas kendaraan. Yang kedua, hadis tentang sholat Rasulullah menjelang wafatnya. Takriyah hadis. Takriri ialah penetapan takriyah, yaitu perkataan atau perbuatan tertentu yang dilakukan oleh sahabat di hadapan Nabi Muhammad atau pengetahuan beliau, namun beliau diam dan tidak menyayangnya dan tidak pula menampakkan persetujuan atau malahan menyokongnya. Contohnya itu hadis tentang naging dab atau sejenis biawak, bahwa Ibnu Abbas telah menggambarkan kepadanya bahwa Khalid bin Khalid yang juga dijuluki sebagai Saifullah telah menggambarkan kepadanya bahwa ia adalah Rasulullah SAW. Pernah menemui bibinya, yaitu Maimunah yang juga bibi daripada Ibnu Abbas. Kemudian ia mendapati biawak yang telah terpengaruh yang dibawa oleh saudara bibinya, yakni Huzaifah binti Al-Harith dari Nazair. Dalam kajian usul fiqh, hadis dari sanadnya terbagi menjadi dua macam hadis. Yang pertama, hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir yaitu hadis yang memiliki banyak sanad dan mustahil perawinya berdusta atas Nabi Muhammad SAW, sebab hadis itu diriwayatkan oleh banyak orang dan disampaikan kepada banyak orang. Contohnya, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya dalam neraka. HR Bukhari, Muslim, Ad-Darimi, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi, Abu Hanifah, Tabrani, dan Hakim. Hadis yang selanjutnya hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi dengan sunnah, redaksi, dan makna yang sama. Hadis mutawatir maknawi yaitu hadis yang para rawinya berlainan susunan redaksi ini dan maknanya, tetapi pengertiannya global adalah sama. Hadis ahad dari segi kuantitasnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, hadis mansyur, yaitu hadis yang pada tiap tingkatnya perawinya diriwayatkan oleh 3 perawi hingga lebih, tapi masih di bawah batas mutawatir. Kedua, hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan tidak kurang dari 2 orang pada tiap tingkatnya perawinya. Misalnya pada tingkat sahabat hanya terdapat 2 perawi, atau pada tingkatan tabi'innya, meskipun pada tingkatan perawi setelah tabi'in terdapat banyak yang meriwayatkan hadis tersebut. Hadis itu tetap disebut hadis aziz. Ketiga, hadis gharib, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 perawi, baik pada salah satu tingkatan perawinya saja, seperti hanya diriwayatkan oleh seseorang sahabat, atau semua mata rantainya hanya pada 1 periwayatan. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran: A. Menjelaskan isi Al-Quran. B. Membuat aturan tambahan yang bersifat teknis. C. Menetapkan hukum yang belum disinggung dalam Al-Quran. D. Ijma atau konsensus ulama. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk sekolah di Universitas IAIN Metro atau Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, terkhususnya untuk prodi perbankan syariah. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.